Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu dari anggota tubuh kita ini yang selalu banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain. Dan anggota tubuh yang satu ini sangat berbahaya sekali. Jika kita salah untuk menggerakkan, akan bisa menimbulkan sumber masalah. Anggota tubuh satu ini tajam, bahkan lebih tajam dari silet. Bisa mencabik-cabik hati dan pikiran orang lain. Dan apabila melukai, susah untuk diobati. Bahkan lukanya sampai dibawa mati. Gara-gara anggota tubuh yang satu ini, bisa orang 1 tahun tidak teguran kepada tetangganya. Gara-gara anggota tubuh yang satu ini bisa berselisih paham orang kepada orang lain. Anggota tubuh satu ini yaitu yang bernama lidah. Karena lidah ini tidak bertulang, maka lidah inilah sumber dari segala dosa dan masalah. Maka hati-hatilah dengan lidah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Tabrani dan Baihaqi, aksaru khotoya bani Adam fi lisanihi. Perbuatan dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam adalah disebabkan karena lisannya. Karena lidah, seseorang anak bisa tidak teguran kepada orang tuanya. Karena lidah, seorang suami istri bisa hancur rumah tangganya. Karena lidah pula bisa orang berkelahi di tengah-tengah masyarakat. Begitu luar biasa dosa yang ditimbulkan oleh lidah. Tetapi dengan lidah kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang yang kita sayangi. Dengan lidah pula kita bisa berdakwah dan menyampaikan pesan-pesan agama. Tetapi jika kita tidak pandai menjaga dan memelihara lidah kita, sungguh dia akan menimbulkan sebuah dosa dan bencana yang sangat luar biasa. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mengingatkan untuk menjaga lidah kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 70. Oleh karena itu, saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berucap, maka pikirkanlah terlebih dahulu apa yang kita ucapkan. Apakah ucapan itu baik kepada orang lain atau tidak? Apakah bermanfaat kepada orang lain ataupun tidak? Maka kita pikirkan terlebih dahulu agar tidak menyakiti perasaan orang lain, agar tidak menimbulkan sakit hati terhadap orang lain yang mendengarnya. Janganlah kita asal bicara saja ketika berucap. Ya, kalau yang kita ucapkan itu baik menurut orang lain, tetapi kalau tidak, inilah yang bisa menimbulkan rasa marah dan sakit hati terhadap orang lain dan menjadi bencana bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir,
falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Terkadang orang gampang membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Maka apabila tiba-tiba datang ajal kita, maka kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Oleh karena itu, waspadalah kita dengan lisan kita ini. Jangan membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Yang terbaik, kata Nabi, beruntunglah orang yang kalau ada kekurangan pada dirinya, membuat dia sibuk sehingga tidak sempat lagi mencari aib dan kekurangan orang lain. Alangkah ruginya kepada orang yang tidak bisa menjaga lisannya, karena bisa saja orang yang sudah bolak-balik umroh, sholat rajin, berjamaah pula di masjid, yang berpuasa 1 bulan penuh, sudah berzakat lagi, ternyata tidak selamat masuk surga karena ketika hidup di dunia tidak pandai menjaga lisannya. Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah, orang yang tidak punya uang dan rugi luar biasa. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut, kata Nabi, adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, tetapi di sisi lain juga dia membawa dosa kepada manusia. Apa dosanya? Karena pernah mencaci orang, karena memfitnah orang, karena pernah merendahkan orang. Orang yang seperti ini nanti, kata Nabi, ketika mereka setor sholatnya ke hadapan Allah, datang orang menuntut kepadanya, sebentar ya Allah, di dunia dia memang rajin sholat, tapi saya pernah difitnah dengan dia. Kata Allah, ambillah seluruh pahala sholatnya, maka habislah pahala sholatnya. Datang lagi orang menuntut, karena orang ini ketika di dunia suka mengadu domba, suka orang berkelahi dibuatnya. Kata orang ini yang menuntut di dunia, memang rajin puasa dia, tapi mulutnya kasar, hancur nama saya di masyarakat. Saya menuntut ya Allah, di dunia ini saya tidak bisa membalas. Maka Allah mengatakan, tidak ada kejahatan yang tidak dibalas hari ini, ambil seluruh pahala puasanya. Begitu juga disetor pahala zakat, pahala haji. Ada lagi orang menuntut, ketika pahalanya sudah habis, sementara yang menuntut masih banyak, maka bagaimana nasibnya, kata Nabi? Diambillah dosa-dosa orang-orang yang pernah difitnah, dosa-dosa orang-orang yang pernah dicaci maki, dosa kepada orang-orang yang pernah hatinya disakiti, dosanya ditimpakan kepada dia. Inilah namanya orang yang bangkrut. Pahalanya dipeloroti, dosa orang dikasih. Ibarat orang dagang sayuran, modal habis, tagihan untung datang terus silih berganti. Akhirnya orang ini pun dicampakkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena orang ini tidak pandai untuk menjaga lisannya. Kepada saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua tergolonglah kiranya kepada orang-orang yang pandai menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.